Semuanya, perkenalkan nama saya Eka Prayongga. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Trisakti Batam pada angkatan 2018. NPM saya adalah 1841038. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang pengertian hukum, subjek hukum, sistem hukum, dan sumber-sumber pada hukum. Yang pertama adalah pengertian hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah. Pengertian lain dari KBBI adalah hukum berupa sebuah undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. KBBI juga menjelaskan arti dari hukum, ialah patokan atau kaidah ataupun ketentuan mengenai sebuah peristiwa alam atau sebagainya. Dalam KBBI, hukum berarti keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dan pengadilan ataupun vonis. Lalu menurut kamus pada Oxford, hukum adalah sistem peraturan yang diakui oleh suatu negara atau komunitas tertentu sebagai pengatur tindakan para anggotanya dan yang dapat ditegakkan dengan penggunaan hukum. Dalam kamus Cambridge, hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang digunakan untuk mengatur cara perilaku masyarakat. Lalu di sini ada subjek hukum. Subjek hukum adalah pemegang hak ataupun kewajiban menurut hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, yang menjadi subjek hukum dalam sistem hukum Indonesia yang sudah barang tentu berdasar dari sistem hukum Belanda, ialah individu atau orang, dan badan hukum berupa perusahaan, organisasi, ataupun institusi. Dalam dunia hukum, subjek hukum dapat diartikan sebagai pembawa hak, yakni pada manusia dan pada hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang manusia. Menurut hukum, tiap-tiap seorang manusia sudah menjadi subjek hukum secara kodratnya atau secara alamiah. Anak-anak serta balita pun sudah dianggap sebagai subjek hukum. Manusia dianggap sebagai hak mulai ia dilahirkan sampai dengan ia meninggal dunia. Bahkan bayi yang masih berada dalam kandungan pun bisa dianggap sebagai subjek hukum bila terdapat urusan atau kepentingan yang menghendakinya. Namun, ada beberapa golongan yang oleh hukum dipandang sebagai subjek hukum yang tidak cakap. Maka dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, mereka harus diwakili atau dibantu oleh orang lain, seperti anak yang masih di bawah umur, belum dewasa atau belum nikah, dan orang yang berada dalam pengampunan, seperti orang yang sakit ingatan, pemabuk, dan pemboros. Lalu yang kedua berupa badan hukum atau Rechtsperson. Badan hukum adalah suatu badan yang terdiri dari kumpulan orang yang diberi status person oleh hukum sehingga mempunyai hak dan kewajiban. Badan hukum dapat menjalankan perbuatan hukum sebagai pembawa hak manusia, seperti melakukan perjanjian, mempunyai kekayaan yang terlepas dari para anggotanya, dan sebagainya. Perbedaan badan hukum dengan manusia sebagai pembawa hak adalah badan hukum tidak dapat melakukan perkawinan, tidak dapat diberi hukum penjara, tetapi badan hukum dimungkinkan dapat dibubarkan. Lalu di sini ada sumber-sumber hukum. Yang dimaksud dengan sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat dinimbulkan aturan-aturan yang memiliki kekuatan yang bersifat memaksa. Jadi di sini maksudnya adalah aturan-aturan tersebut apabila dilanggar dapat mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum menurut para ahli dapat dibedakan menjadi dua bagian, yakni sumber hukum dalam arti material dan sumber hukum dalam arti formal. Yang pertama, sumber hukum dalam arti material. Sumber hukum dalam arti material adalah suatu keyakinan atau perasaan hukum individu serta pendapat umum yang menentukan isi hukum. Jadi, adanya keyakinan atau perasaan hukum individu ini sebagai anggota masyarakat, serta adanya pendapat umum yang dijadikan sebagai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terhadap pembentukan hukum. Dan yang kedua adalah sumber hukum dalam arti formal. Sumber hukum dalam arti formal adalah suatu bentuk atau kenyataan tempat kita dapat menemukan hukum yang berlaku. Jadi maksudnya di sini adalah
Karena bentuknya tersebutlah, maka hukum tersebut dapat berlaku secara umum, diketahui serta ditaati. Sumber hukum dalam arti formal dapat dibagi ke dalam beberapa bagian, meliputi undang-undang, kebiasaan atau hukum tak tertulis, jurisprudensi, traktat, dan doktrin. Lalu di sini ada sistem pada hukum. Sistem hukum pada Indonesia merupakan perpaduan beberapa sistem hukum. Sistem hukum Indonesia merupakan perpaduan dari beberapa macam, yaitu hukum agama, hukum adat, dan hukum negara Eropa, terutama pada Belanda sebagai bangsa yang telah pernah menjajah di Indonesia. Salah satunya adalah peraturan-peraturan adat yang hidup dan bertata hingga kini. Nilai-nilai hukum adat merupakan salah satu sumber hukum di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar, maka tidak heran apabila bangsa Indonesia juga menggunakan hukum agama, terutama Islam, sebagai pedoman dalam kehidupan dan juga menjadi sumber hukum Indonesia sebagaimana juga. Hukum agama adalah hukum yang mengatur keseluruhan persoalan dalam kehidupan berdasarkan atas ketentuan agama tertentu. Agama sendiri merupakan prinsip atau sebuah kepercayaan kepada Tuhan. Jika seseorang tidak memiliki iman ataupun kepercayaan yang kuat, maka dapat dikatakan bahwa orang tersebut telah melanggar norma atau hukum agama. Sedangkan hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara lainnya seperti di Jepang, India, dan Tiongkok. Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakat. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Selain itu, dikenal pula masyarakat hukum adat, yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Sistem hukum bersifat mengikat dan menjadi dasar pada panduan untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan kaidahnya. Lalu di sini terdapat beberapa ciri dari sistem hukum yang dianut oleh Indonesia. Ciri tersebut adalah yang pertama, terdapat perintah dan larangan. Yang kedua, terdapat sanksi tegas bagi yang melanggar. Dan yang ketiga, perintah dan larangan harus ditaati oleh seluruh warga masyarakat. Dari saya, semoga video presentasi ini sangat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dan terima kasih.